Ya, seperti yang telah kami hadirkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan Jakarta saat ini dilingkupi kedaruratan akibat lonjakan kasus COVID-19. Diprediksi dalam beberapa hari, kasus aktif COVID-19 di Jakarta mencapai 100.000 kasus. Nah, bagaimana antisipasi dan penanganannya? Langsung bergabung dengan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Selamat siang, Pak Anies, dan salam sehat selalu. Selamat siang, Mas Tommy. Salam sehat selalu. Baik, Terima kasih. Pak Anies, tadi kita mulai dengan kekhawatiran akan angka mencapai 100.000 kasus per hari. Nah, apa saja yang telah disiapkan oleh Bapak, terutama opsi-opsi kebijakan apa saja, Pak? Ya, terima kasih, Mas Tommy. Jadi, benar sejak beberapa waktu yang lalu kami sudah sampaikan bahwa ini akan ada peningkatan dan eksponensial. Saya perlu sampaikan apa sih artinya eksponensial itu? Artinya jumlah kasusnya itu bukan bertambah, ditambah, tapi berlipat. Kan itulah disebut eksponensial. Dan di Jakarta ini, bagaimana perlipatannya? Setiap 8 hari naik 2 kali lipat. Jadi kalau hari kemarin adalah 91.000, maka 8 hari yang lalu itu 46.000. Lalu 16 hari yang lalu itu 23.000. Kebayang ya, jadi 2 kali lipat. Itulah sebabnya disebut eksponensial. Nah, kita harus melakukan 2 langkah utama. Saya berikan analogi, Mas Tommy. Ini seperti sebuah rumah yang atapnya bocor. Kalau atapnya bocor, maka langkah pertama adalah menempatkan ember di bawah supaya airnya bisa terkendali, tidak melebar kemana-mana ember ini. Nah, tapi langkah yang tidak kalah penting adalah menutup lubangnya sehingga tidak terus terjadi bocor. Nah, kalau dalam situasi pandemi ini, maka kita ada rumah sakit, di situ menampung para korban COVID-19, tempat isolasi. Kita lalu mengukur, antisipasi, ada tambahan nih, dari 20.000 jadi 40.000, dari 40.000 jadi 80.000, maka tempat isolasinya ditambah, udah kita lakukan. Kemudian menambah tempat untuk tempat tidur di rumah sakit dilakukan. Bila awal Juni kemarin, pada saat kita mengumumkan pada seluruh masyarakat antisipasi Jakarta berpotensi masuk waktu yang genting, pada saat itu tanggal 13 Juni ada apel khusus hari Minggu malam di lapangan Blok S, maka kami meningkatkan kapasitas tempat tidur dari sekitar 6.000-an menjadi 11.000 untuk mengantisipasi lonjakan. Nah, sekarang jumlahnya sudah makin tinggi. Karena itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan menambah, kalau tadi embernya aja untuk menampung air, menampung korban. Tapi kita harus serius menambal bocornya. Nah, jadi benar ada skenario untuk mengantisipasi 100.000, kita lakukan penambahan tempat isolasi, penambahan tempat tidur, bahkan beberapa tempat itu dirancang untuk menjadi rumah sakit darurat. Karena dari kasus aktif itu artinya orang yang terpapar belum sembuh, itu adalah namanya kasus aktif, yang kalau misalnya jumlahnya 100.000 selama ini, pengalaman kita 30-40% itu dirawat di rumah sakit. Nah, angka inilah yang kemudian kita antisipasi untuk dibangun tempat tidurnya. Nah, tapi Mas Tommy, tidak mungkin bisa selesai kalau hanya kita memperluas penampungnya. Ya. Bagaimana menambalnya? Menambalnya harus sama-sama. Satu, dari sisi pemerintah dengan melakukan testing, kemampuan testingnya yang harus tinggi. Yang kedua, harus ada tracing. Mereka yang positif dicek siapa saja yang berinteraksi, kemudian dites. Lalu yang ketiga adalah melakukan perawatan bagi mereka yang terpapar dan butuh perawatan. Di sini termasuk isolasi. Kami pemerintah melakukan yang 3T. Masyarakat harus melakukan yang 3M. Pakai masker, bahkan sekarang sebutnya 5M. Ya. Pakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, ini yang sekarang sedang kita lakukan sama-sama. Yang M-nya ini
Kemudian ada PPKM darurat. PPKM darurat itu mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari mengurangi kegiatan yang tidak esensial, yang tidak kritikal, tapi berada di rumah dulu sampai masa pandemi ini lebih terkendali. Karena pada saat ini peningkatan jumlah kasusnya tinggi, dan saya perlu sampaikan buat semuanya, ini bukan angka statistik 100.000, 200.000, ini manusia. Seperti tadi disampaikan, bahwa kalau kita memakamkan 300 orang sehari lebih, artinya kita menggali kubur, penambahan liang kubur itu bukan sesuatu yang kita syukuri. Berbeda dengan menambah membangun rumah, menambah membangun jembatan, menambah membangun tempat-tempat ibadah, itu kita syukuri. Tapi kalau membangun liang kubur, ini tanda bahaya. Nah, kami merasakan sekali betapa saudara-saudara kita kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, neneknya, kakeknya, kami lihat dari dekat. Dan gambar yang terpampang saat ini, itu bukan film, itu bukan cerita fiksi, itu adalah gambar nyata dari pemakaman kita di Rorotan. Dan antri ambulans itu ke sana. Jadi ketika kita sama-sama mengajak yuk di rumah, itu bukan untuk mengosongkan Jakarta, itu bukan untuk membuat jalan-jalan lengang, itu adalah untuk menyelamatkan semua. Ya. Karena itu saya minta kepada setiap keluarga, kakek nenek yang mendengarkan acara ini, anak-anak mendengarkan acara ini, tanya, kakek nenek tanya pada anaknya, nak, apakah kamu kerja di sektor esensial? Apakah kamu kerja di sektor kritikal? Ya. Kalau tidak, tinggallah di rumah, nak. Bagi anak-anak, tanyakan pada orang tuanya, ayah, ibu, ayah pergi, ibu pergi, kerja di sektor esensial tidak? Kalau tidak, ayah, ibu, sayangi kami, jangan pergi, lindungi kami. Baik. Jadi, ingatkan pada semua, dan para pekerja, bila Anda berada di sektor yang bukan sektor esensial, dan perusahaan Anda tetap mengharuskan Anda bekerja, laporkan. Laporkan lewat Jaki, nanti kami inspeksi. Tadi Mas Tommy saya inspeksi ke beberapa gedung-gedung tinggi di Jakarta. Ya. Ada sebuah tempat lantai yang 43. Mereka semua berpendidikan tinggi. Mereka semua tahu tentang bahaya pandemi. Dan mereka bukan sektor esensial, dan mereka bekerja. Saya sampaikan pada para manajernya, Anda tidak bertanggung jawab. Anda membiarkan karyawan Anda masuk. Bahkan ada seorang manajer sumber daya manusia, seorang ibu, dan di kantornya ibu-ibu hamil bekerja. Sikap tidak bertanggung jawab. Saya katakan pada ibu itu, ibu, Anda seorang perempuan, ibu harusnya lebih sensitif, melindungi sesama wanita, sesama perempuan, apalagi ibu hamil. Dan ketika ibu hamil terpapar COVID, kami merasakan betul. Kemarin sore ada orang tua yang panik karena anaknya harus sesar, posisinya statusnya COVID, dan harus mencari rumah sakit. Ini keseharian kita lihat. Jadi saya minta kepada perusahaan-perusahaan juga ambil sikap tanggung jawab. Bahkan pada para pemilik perusahaan, jangan sampai para pemiliknya di rumah isolasi diri, menyelamatkan diri. Itu sudah sikap yang benar. Tetapi pekerjanya disuruh masuk, pekerjanya disuruh bekerja. Itu namanya sikap tidak bertanggung jawab. Memikirkan diri sendiri dan memberikan resiko kepada anak buahnya untuk bekerja. Jangan saat ini ambil sikap tanggung jawab. Tunjukkan bahwa ini adalah masanya kita semua menjalani hal yang memang berat, yang memang sulit. Tapi kalau kita tidak lakukan, maka liang kubur akan bertambah terus. Rumah sakit akan penuh dengan orang-orang. Dan saya sampaikan, menambah tempat tidur itu mudah, tinggal pesan. Tapi menambah tenaga kesehatan itu sulit. Dan tenaga kesehatan kita semuanya banyak sekali terpapar. Di Jakarta ini ratusan yang terpapar. Mereka sudah divaksin sehingga gejalanya ringan atau tanpa gejala. Tapi artinya mereka tidak bisa bekerja, karena kalau bekerja akan menularkan. Jadi saya minta kepada semuanya, jalani ini dengan serius, tinggallah dulu di rumah sampai masa pandemi ini lebih terkendali. Baik Pak Anies, tadi karena sudah disebutkan ya perihal 2 menampung dan juga menambal tadi, kaitannya dengan infrastruktur yang telah disiapkan, bagaimana caranya untuk bisa mengejar jumlah tempat tidur yang telah disiapkan ini dengan para nakes tentunya ya. Karena ini tentu tidak mudah, apalagi dengan adanya mencegah fasilitas kesehatan yang juga dikhawatirkan kolaps.
Ya, jadi begini, yang dilakukan adalah menambah di satu tempat yang daya tampungnya besar. Jadi bukan kecil-kecil banyak, tapi satu dua tempat yang daya tampungnya besar. Karena itu sekarang sedang dipersiapkan beberapa lokasi yang bisa menampung sampai ribuan. Salah satunya seperti di Jakarta Expo di Kemayoran, itu bisa sampai 24.000 orang ditampung di tempat itu. Jadi lebih baik kita menyelenggarakan di tempat yang satu dua tapi besar kapasitasnya daripada banyak kecil-kecil. Karena kalau banyak kecil-kecil artinya harus menyiapkan tim yang jumlahnya banyak. Kami sudah siapkan skenario ini sejak tahun lalu. Tahun lalu kita sempat mengatakan antisipasi bila sampai 60.000 dan hari ini sudah 91.000 kasus aktif. Jadi saya ingat persis ketika saya mengatakan 60.000 itu banyak yang mengkritik. Banyak yang mengatakan menakut-nakuti, padahal tidak, ini berbasis pada sains. Ini bukan prediksi supranatural, ini berdasarkan analisa para ahli epidemiologi. Dan kalau sudah berhadapan dengan pandemi seperti ini, sampaikan apa adanya, jujur, selalu transparan, jangan ditambah, jangan dikurangi, dan sampaikan kepada publik untuk berhati-hati. Ya. Nah kemudian, tapi kenyataannya kita berhadapan dengan angka yang jauh lebih tinggi. Sekarang sudah 91.000, bahkan mungkin 100.000. Dan jangan lupa Mas Tommy, soal oksigen. Oksigen yang menjadi kebutuhan. Kami di Jakarta menyiapkan satu posko di Monas, itu khusus untuk rumah sakit, bukan untuk masyarakat. Rumah sakit yang membutuhkan oksigen bisa datang ke posko ini. Mereka punya pasokan, sudah ada distributornya, sudah ada ikatan kerja mereka. Tapi bila mereka membutuhkan emergensi tambahan, kita siapkan poskonya. Kenapa? Karena oksigen tidak bisa menunggu. Ketika pasokan oksigen terganggu, maka nyawa yang menjadi risiko. Kita siapkan poskonya di Monas, lalu kita isi secara rutin. Kita mengambil dari Cilegon, Krakatau Steel, dan dengan cara seperti itu kita berharap bisa mengisi kekosongan bila sampai terjadi defisit supply. Nah, ini yang kita coba kerjakan di Jakarta. Jadi semua langkah, Mas Tommy, dari mulai penyiapan tempat tidurnya, tenaga medisnya, oksigennya, itu semua kita antisipasi. Tapi lagi-lagi, ini semua adalah seperti kita menambah daya tampung ember di bawah bocoran atap rumah. Sekarang atap rumahnya sudah betambal, sama-sama yuk. Sama-sama kurangi aktivitas di luar, dan bagi semuanya, tanya pada diri sendiri, saya menjadi bagian yang membuat wabah ini lebih buruk, atau saya menjadi bagian yang membuat wabah ini cepat selesai. Bila kita saat ini belum menjadi yang membuat wabah cepat selesai, segera berubah. Yuk kita buat sama-sama menjadi orang-orang bertanggung jawab yang membuat wabah ini bisa segera selesai. Nah, Pak Anies tadi sudah menyebutkan obat-obatan dan juga oksigen. Nah, apa saja dilakukan oleh Pemprov, terutama berkoordinasi ya dengan aparat bagi para penimbun nih Pak, penimbun oksigen contohnya? Jangan harap bisa melenggang tanpa dihukum. Ini adalah saatnya kita memikirkan kemanusiaan, jangan egois. Pak Kapolda, kepolisian sudah mengambil sikap yang tegas. Siapapun melakukan penimbunan, maka akan ditindak sesuai dengan hukum yang ada, dan bagi masyarakat yang mengetahui, laporkan. Karena ini soal keselamatan, ini soal nyawa. Apalagi oksigen. Ini adalah situasi yang kritis. Industri saja diminta untuk memasok keseluruhannya bagi kebutuhan medis. Karena itu jangan dalam situasi seperti ini mengambil sikap, mengambil langkah yang bisa dibilang berlawanan dengan prinsip dasar kemanusiaan. Baik. Pak Anies, tadi kalau melihat dari perusahaan-perusahaan, bagi perusahaan-perusahaan yang nakal dan tidak mematuhi aturan PPKM, apa sanksinya Pak? Saya ingin mengajak pada semuanya, pada para pemilik perusahaan, mari kita ambil sikap bertanggung jawab. Ini masanya kita sama-sama melindungi semua. Ini bukan sekedar aturan. Tadi ketika saya di lapangan ada yang tanya, Pak ini kami ditutup sampai tanggal berapa? Ini bukan soal tanggal, ini soal menyelamatkan sesama. Kalau kita ingin lebih cepat ini selesai, ya mari kita sama-sama kurangi aktivitas dulu. Dan itu artinya taati. Dan bila melanggar, maka langsung seperti tadi kami tutup, seluruh karyawan pulang. Manajernya diproses, perusahaannya bisa dibekukan sementara, dan bila melanggar lagi, izinnya bisa dicabut. Jadi, kita ingin agar kesadaran ini tumbuh.
Dalam satu gedung seperti tadi bisa 50 lantai, bisa ribuan orang di situ. Bahkan saya katakan tadi, lantai Anda boleh saja tinggi, tapi jangan berharap kemudian Anda bisa melanggar di tempat yang tinggi seperti ini. Bukan, tidak bisa. Ikuti prinsip-prinsip dasar moral. Ikuti prinsip hukum. Dasar moralnya apa sih? Lindungi orang yang bekerja bersama Anda. Jadi perusahaan-perusahaan, para pemilik perusahaan, coba tengok. Apakah perusahaan Anda bidang esensial? Bukan. Sektor kritikal? Bukan. Kalau tidak, tahan dulu sebentar. Sedunia merasakan ini kok, bukan cuma kita saja di Jakarta. Kemudian yang kedua, aturan hukum. Aturan hukum tinggal lihat. Ada peraturan dari Menteri Dalam Negeri, ada peraturan dari gubernur, ada peraturan daerah, ada undang-undang. Lihat itu. Jadi dua-duanya, ya prinsip moral, ya prinsip legal. Jadi bukan hanya legal saja, tapi moral. Bagaimana kita menjelaskan kepada istri di rumah? Bagaimana seorang ibu pemilik perusahaan menjelaskan pada keluarganya kalau pegawainya yang hamil harus masuk kerja dalam suasana pandemi? Bila, saya tadi sampaikan pada manajer, bila Anda yang hamil, mau tidak Anda bekerja? Tentu tidak. Anda ingin melindungi bayi Anda, ingin melindungi kandungan Anda. Jadi ini adalah sebuah prinsip moral. Republik ini membutuhkan kesadaran bersama bahwa hari ini kita berhadapan dengan pandemi, ambil sikap tanggung jawab. Ini perjuangan semua. Ini bukan soal kami-kami yang berseragam, kami-kami yang diberikan tanggung jawab oleh negara. Ya. Kita semua punya tanggung jawab kemanusiaan untuk menyelamatkan sesama. Jadi saya ingin mengatakan pada semuanya, ini bukan soal hukum. Ini adalah soal kemanusiaan, ini soal keselamatan. Jadi ambillah sikap yang bertanggung jawab. Dan saya menghimbau kepada semua, tanyakan yang di rumah, Anda sektor esensial atau bukan? Tanyakan pada ayah, tanyakan pada ibu, tanyakan pada paman, pada anak, adik. Ingatkan pada semua. Karena tanpa kita begitu, tidak mungkin kita bisa bersama-sama menghentikan penularan ini. Ini harus kerja kolektif. Seperti analogi tadi, ya kita perlu melakukan pembesaran kepada daya tampung bocornya untuk air yang bocor, tapi juga lubang kebocorannya harus diberesin. Dan bereskannya berdua. Ya, begitu Mas Tommy. Pak Anies, terakhir saja, tadi sudah ada himbauan beberapa poin disampaikan. Singkat saja Pak Anies, apa himbauan Bapak terhadap warga DKI Jakarta saat ini? Jakarta sedang dalam kondisi darurat. Jumlah orang terpapar setiap harinya sekitar 10.000. Jumlah yang harus dimakamkan di atas 300 orang per hari dengan protokol COVID. Ini adalah cerita tentang saudara-saudara kita yang kehilangan ayah, ibu, kakek, nenek, anak, paman, bude, bule, tante. Ini semua adalah saudara kita. Jangan pernah anggap ini jauh. Saya sering sekali menemukan keluarga-keluarga yang menganggap ini enteng. Begitu kena COVID, panik yang luar biasa. Tidak lama kemudian orang tuanya dimakamkan karena COVID, duka yang tak terkira. Jangan itu dialami kita. Jangan sampai itu terjadi lagi. Jadi saya ingin pada semuanya sadari bahwa ini nyata. Dan di Jakarta saat ini kondisinya darurat, sudah ditetapkan PPKM darurat. Karena itu selamatkan diri Anda, lindungi keluarga Anda, lindungi keluarga kita semua. Dengan cara tetaplah berada di rumah sebanyak mungkin, hanya pergi bila ada kebutuhan mendesak dan kebutuhan mendasar. Sesudah itu berdoalah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang muslim itu minimal sehari 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Kita minta pertolongan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya ikhtiar kita mendapatkan ridhonya dan ikhtiar kita dibukakan pintu-pintu solusi sehingga kita bisa segera melewati masa pandemi ini dan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari kota kita tercinta, dari negeri kita tercinta. Itu saja pesannya Mas Tommy. Baik, Pak Anies Baswedan, terima kasih atas waktunya bersama kami di seputar iNews RCTI. Tentu kami sekali lagi mengucapkan tentu sehat selalu untuk Bapak Anies dan juga keluarga dan juga tim yang bertugas saat ini di Jakarta. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas Tommy, thank you.